esai. Nah, itu kira-kira dinilainya dari aspek apa saja, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, tips and tricks menulis esai ya. Apa sih yang sebetulnya dilihat dari penulisan esai beasiswa ya, seperti itu. Baik, Kak Widya, dipersilakan. Waalaikumsalam Iksan, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab dari yang pertama dulu ya. Untuk surat rekomendasi, kalau untuk batas tanggalnya, setauku sepertinya nggak ada batasan tanggalnya, tapi perlu diperhatikan kalau surat rekomendasi itu harus sesuai dengan format yang ada di websitenya BU. Nah, jadi nanti tinggal kita minta aja seperti itu ke dosen kita. Dan itu untuk berapa batas orang yang memberikan, aku kurang tahu sebenarnya berapa batasnya, tapi aku waktu itu cuma minta dari satu, cuma dari dekan, tapi temanku ada yang minta dari dekan, kemudian dosen pembimbing akademik, dan dari dosen tempat dia menjadi asisten seperti itu. Dan sepertinya semakin banyak rekomendasi yang didapatkan itu mungkin akan menjadi pertimbangan ya dari pihak BU, mungkin bisa menjadi nilai plus atau seperti apa, aku juga kurang tahu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan kita memang mendapatkan rekomendasinya lebih dari satu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penilaian dari esai ada typo. Kemudian kalau bisa memang penulisannya itu yang formal, seperti pakai format untuk fontnya Times New Roman, kemudian tulisannya font size-nya 12, spasi 1,5 dan lain-lain. Kemudian kalau dari konten, kalau bisa tidak usah terlalu panjang lebar, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu tepat sasaran. Dan kan yang diminta adalah esai itu terkait dengan aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Jadi di situ kalian lebih memaparkan menurut kalian definisi generasi unggul itu apa sih? Nah, itu sendiri nanti akan dinilai oleh pihak BU karena Musa Yosef, yaitu adalah PJ dari Beasiswa Unggulan itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa kriteria dari wardi beasiswa unggulan itu yang pertama, kesadaran sebagai makhluk Tuhan, kemudian yang kedua, kedahagaan menimba dan menulis ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga, kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi menurutku, 3 komponen ini atau 3 kriteria penerima beasiswa unggulan ini yang perlu banget dicantumkan di esai kalian. Dan kalian juga jangan lupa untuk mencantumkan kira-kira apa aja sih yang udah kalian lakukan sehingga menurut kalian itu adalah generasi unggul kebanggaan bangsa. Nah, itu adalah komponen utama yang dinilai di esainya. Selain itu, ketika wawancara, itu biasanya ditanyain banget tentang esai kalian. Jadi kalau bisa, esainya memang harus kalian sendiri gitu ya, yang buat ya supaya kalian ngerti tentang esai kalian. Karena biasanya nanti suka ditanya-tanyain tuh sama interviewernya, menurut kamu generasi unggul tuh apa? Seperti itu. Nah, kalau jawaban kalian ternyata berbeda dari esainya, itu kan mungkin nanti akan dipertanyakan ya oleh interviewernya, kenapa kok bisa beda gitu? Apa bisa jadi esai bukan kalian yang buat dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Ihsan, apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Mau nanya lagi, Kak. Typo itu maksudnya gimana, Kak? Oke, mohon maaf, aku pakai istilah asingnya. Typo tuh salah penulisan. Misalkan prestasi, misalkan jadi jadi prestasi seperti itu kurang lebih. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Sudah jelas. Sama-sama. Seperti itu ya teman-teman, jadi dihindari tuh typo-typo, itu kan hal yang sering kita lewatkan, padahal itu cukup esensial juga untuk jadi penilaian seperti itu. Dan jangan lupa untuk buat esai sendiri, jangan sampai minta contekan teman atau apa, karena ntar ditanya pas sesi tanya jawab di Q&A, di wawancara itu teman-teman akan kebingungan sendiri. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Lita. Halo, selamat siang Kak Widya. Dan di esaiku itu dicantumin organisasi yang aku ikuti. Nah, tapi itu tuh nggak ada sertifikatnya. Terus di pengalaman organisasi itu aku cantumin, apakah itu berpengaruh ya Kak? Nanti disangka itu kita berbohong nggak sih kalau nggak ada sertifikat gitu Kak? Tapi kita nyeritain itu di esainya gitu. Berkaitan dengan prestasi ya, tidak ada sertifikat, apakah dibilang bohong atau tidak ketika kita menceritakan di esai, seperti itu Kak Widya. Dan pengaruhnya apa sih prestasi? Ya. Oke, terima kasih banyak Lita atas pertanyaannya ya. Izin untuk menjawab.
untuk pengalaman organisasi tuh, oh iya benar tadi bagus banget ya untuk dituliskan di esai, karena itu juga menjadi salah satu indikator bahwa kita adalah generasi unggul. Nah, untuk organisasi sendiri itu memang nggak semuanya akan memberikan sertifikat ya untuk kita, dan itu aku juga dulu mencantumkan pengalaman organisasi itu beberapa nggak ada sertifikatnya, dan itu nggak dipermasalahkan kita. Mungkin untuk yang perlu banget sertifikat itu adalah yang untuk prestasi ya, karena itu kan akan menjadi bukti gitu kalau misalkan kita memang pernah menjadi pihak interviewer itu juga akan tahu kira-kira kita tuh bohong atau enggak mungkin dari cara kita menjawab pertanyaannya ya. Ketika mungkin kita ditanya di interview, kita diminta untuk menceritakan gimana pengalaman organisasi kamu di organisasi X misalkan, dan kamu bisa menjawab dengan lancar, pasti interviewer tuh akan tahu kok apakah itu beneran kamu involved di organisasi tersebut atau enggak. Seperti itu. Rita, apakah menjawab? Ya, Kak, saat menjawab. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, jadi jangan khawatir ya Lita ya, ketika tidak ada sertifikat atau apa itu nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya emang Lita benar-benar ikutin, ya udah didaftarkan seperti itu untuk prestasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sigit. Silakan Sigit. Open. Ya Kak, Assalamualaikum Kak, saya Sigit Kurniawan. Mau nanya Kak, saya kan belum punya tuh Kak yang namanya prestasi, sebenarnya udah dijelasin juga sebelumnya. Dari Kak Widya sendiri, itu awal pertama kali ngikutin beasiswa unggulan itu prestasinya apa aja Kak? Terus ada kriteria minimal gak sih Kak untuk di beasiswa unggulannya? Minimal berapa banyak prestasi gitu Kak? Terima kasih Kak. Berkaitan dengan prestasi lagi Kak Widya. Boleh Kak Widya dijawab? Oke, terima kasih banyak Sigit untuk pertanyaannya. Jadi untuk prestasinya minimal berapa itu sama sekali tidak dicantumkan oleh pihak BU, tapi aku menyarankan kalau tidak salah aku pernah mendengar dari webinarnya juga atau dari Monefnya, mohon maaf aku agak lupa, tapi dikatakan kalau sertifikat itu minimal tingkat kabupaten atau tingkat kota. Nah, kemudian untuk sertifikat apa saja yang waktu itu aku cantumkan, kebetulan aku mencantumkan sertifikat 3 tahun terakhir. Karena harus diingat ya teman-teman, kalau sertifikat prestasi itu kalau bisa jangan yang udah lama, misalkan sertifikat dari SD itu kan udah bertahun-tahun yang lalu ya seperti itu. Jadi mungkin sudah tidak oke lagi seperti itu untuk diajukan di beasiswa unggulan. Nah, aku menyarankan itu sertifikat yang 3 tahun terakhir. Kebetulan waktu itu aku mencantumkan sekitar ada 15 sertifikat atau berapa ya? Mohon maaf aku agak lupa. Tapi itu kalau tidak salah ada 2 nasional, kemudian 10 provinsi dan 3 kabupaten atau kota. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget teman-temanku yang lain yang juga awardee dan mereka mendaftar tanpa melampirkan sertifikat sama sekali seperti itu. Nah, seperti yang udah aku utarakan tadi. Jadi sebenarnya achievements kita itu tidak hanya dinilai dari prestasi yang kita dapatkan dan tertuang di sertifikat itu. Tapi gimana kita membawa diri kita, gimana kita membranding diri kita, itu juga jauh lebih penting loh sebenarnya dibandingkan dengan achievement tertulis yang kita dapatkan. Karena aku juga punya beberapa teman lain yang dia juga punya prestasinya juga oke dan segudang juga seperti itu, tapi justru malah beberapa dari mereka tuh tidak diterima sebagai awardee. Nah, mungkin ada banyak ya parameter lain yang dijadikan penilaian oleh pihak BU. Jadi prestasi itu yang tertulis di sertifikat itu tidak 100% menentukan apakah kalian diterima atau tidak. Dan belum tentu orang yang tidak memiliki sertifikat itu tidak bisa diterima sebagai awardee BU. Kurang lebih seperti itu sih, Gita, apakah menjawab? Terima kasih Kak buat jawabannya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir karena banyak sekali ya penilaian di beasiswa unggulan itu tidak hanya di prestasi aja. Prestasi adalah salah satu yang dinilai, tapi ada nilai-nilai lain yang bisa teman-teman tunjukkan seperti di esai, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya dari Fani ya. Halo Fani. Silakan Fani. Maaf Open Kak, mic. nggak bisa open cam. Ini jaringannya Baik. kurang bagus. Ya. Silakan sampaikan pertanyaannya saja. Bagaimana Fani pertanyaannya? Assalamualaikum Kak, saya Fani. Saya kelas 12 SMA. Nah, di
SMA ini sih maksudnya kayak pengalaman untuk prestasi itu zero banget. Nah, menurut Kak Widya sendiri, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membranding diri saya ketika besok mendaftar di beasiswa unggulan ketika udah masuk kuliah? Gitu, Kak. Terima kasih. Untuk branding ya, bagaimana cara nge-branding diri seperti itu. Baik, Kak Widya, dipersilakan. Oke, baik. Makasih banyak, Fani, untuk pertanyaannya. Dan keren banget, Fani masuk kelas 12 tapi udah mau ikut webinar ini. Terima kasih banyak ya, Fani. Nah, untuk menjawab pertanyaan Fani, kira-kira apa aja sih yang bisa Fani lakukan sekarang? Nah, mungkin yang pertama, Fani, terutama untuk di esai ya, mungkin kamu bisa menyatakan itu sebagai suatu weakness kamu sih sebenarnya ya. Mungkin selama kamu SMA, katakanlah kamu belum memiliki pengalaman untuk di bidang organisasi atau mungkin di lomba, mungkin seperti itu. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, di esai itu misalkan kalian menyatakan kira-kira strength kalian apa dan weakness kalian apa. Tapi jangan lupa disertakan solusi dari weakness kalian itu sendiri. Nah, itu nanti akan menjadi nilai plus banget menurutku, Fanny, kalau misalkan kamu juga sertakan di esai. Misalkan, walaupun saya belum memiliki pengalaman selama saya SMA, tapi saya tuh ingin sekali seperti itu. Nanti ketika saya kuliah, mengikuti kegiatan apa saja. Misalkan mungkin kamu mau aktif untuk ikut lomba, kemudian mungkin kamu mau ikut PKM misalkan, atau mungkin kamu nanti mau ikut organisasi apa saja di kampus, itu bisa kamu utarakan. Dan keinginan kamu untuk berubah dari kamu yang dulu mungkin belum pernah ikut lomba, belum pernah ikut organisasi apa-apa, menjadi Fanny yang nanti ketika kuliah aktif lomba, aktif organisasi, itu akan menjadi nilai yang baik banget Fanny untuk diri Fanny sendiri di mata penerima beasiswa. Menurutku seperti itu. Dan apa yang bisa Fanny lakukan dari sekarang, sebenarnya kalau misalkan kelas 12 untuk ikut organisasi mungkin udah nggak bisa lagi ya, kalau misalkan yang dari ekskul dari sekolah dan lain-lain. Mungkin Fanny bisa bisa cari-cari kegiatan yang bisa dilakukan secara online, Fanny. Sekarang kan banyak banget ya, kayak misalkan relawan atau volunteer atau kegiatan apapun itu yang bisa Fanny ikuti. Aku ambil contoh, misalkan temanku dia ada yang menjadi relawan dari SAN, namanya itu Senyum Anak Nasional kalau nggak salah. Dan di sana juga kegiatannya itu banyak yang online, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah gitu untuk Fanny gitu, bahwa Fanny dulu waktu masih kelas 12 memanfaatkan nih waktu-waktunya untuk mengikuti organisasi atau mengikuti kegiatan relawan ataupun volunteer seperti itu, walaupun itu secara online. Atau mungkin Fanny bisa cari kegiatan-kegiatan lain yang juga bisa menunjang self development-nya Fanny seperti itu. Apakah menjawab, Fanny? Menjawab, Kak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Seperti itu ya, Fanny ya. Jadi kalau misalnya Fanny memang passion-nya ada di jiwa sosial, jadi relawan saja itu banyak sekali ya yang dibuka di online ini, kegiatan relawan itu bisa didaftar oleh Fanny sebagai bentuk branding, bahwa Fanny memang tekun di dunia relawan, seperti itu. Itu bisa jadi salah satu tips buat teman-teman juga yang lain ketika bingung nih, apa sih yang pengen dicantumin di personal branding-nya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada dari Nyimas. Halo Nyimas. Iya, halo Kak. Ya, silakan Nyimas. Izin pertanyaannya. Ini hanya pertanyaan simpel sih ya Kak. Jadi apakah BU itu memiliki batas kuota penerimaan awardee atau nanti hanya akan ada satu yang diterima di setiap pembukaannya Kak? Terima kasih. Maaf nih Mas, boleh diulang nih Mas? Suaranya kurang kedengaran. Oke, baiklah. Ya. Saya ulang ya Kak. Jadi apakah BU memiliki batas kuota penerimaan awardee atau nanti hanya akan ada satu yang diterima Kak? Untuk setiap pembukaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Kak Widya terkait kuota dari BU sendiri. Oke, baik. Makasih banyak ya Nyimas untuk pertanyaannya. Untuk kuota sendiri, tidak pernah, sebenarnya beasiswa unggulan itu tidak pernah memberikan secara gamblang ya berapa kuota yang akan dimiliki oleh beasiswa unggulan untuk menerima awardee seperti itu. Jadi bahkan kami sendiri sebagai awardee itu kami kurang tahu gitu sebenarnya ketika kami mendaftar tuh kuotanya itu ada berapa seperti itu. Hanya saja kalau misalkan untuk hanya satu awardee setiap pembukaan, saya rasa akan ada banyak sih ya awardee-nya gitu, karena
setiap kali ada kegiatan monitoring dan evaluasi itu lumayan banyak wardi yang datang di tiap-tiap regionalnya seperti itu. Dan mungkin untuk penerimaannya sendiri biasanya 1 tahun itu diadakan 2 kali, tapi selama pandemi ini hanya diadakan 1 kali saja seperti itu. Apakah menjawab, Mas? Terima kasih Kak menjawab. Tapi saya mau bertanya lagi, satu pertanyaan lagi. Jadi BU ini kan dibukanya tingkat nasional ya Kak ya, untuk seluruh universitas negeri. Nah, dalam penerimaannya itu dipisah nggak Kak per regionalnya? Jadi misalnya berbeda dari yang dari Lampung dengan yang di Jakarta, dengan yang di Jogja gitu, atau mereka dicampur? Terkait penerimaan regional seperti itu ya. Lalu Kak Widya? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Nimas untuk pertanyaannya. Jadi, tadi aku sedikit mengoreksi ya Nimas bahwa universitas negeri dan juga perguruan tinggi yang swasta itu juga semuanya bisa mendaftar, asal akreditasi minimalnya itu B. Dan untuk penerimaannya sendiri itu setauku, mohon maaf kalau misalkan nanti salah bisa dikoreksi ya teman-teman, itu tetap secara nasional ya, bukan regional. Hanya saja untuk wawancaranya ketika dilaksanakan secara offline itu per regional. Karena untuk memudahkan ya, untuk memudahkan mobilisasi orang-orangnya seperti itu. Misalkan dulu aku regionalnya itu tuh ada Jogja, Solo, dan juga Semarang. Jadi kebetulan wawancaranya ada di Yogyakarta, jadi teman-teman calon wardi yang dari Semarang dan juga dari Solo itu semua wawancaranya di Yogyakarta seperti itu. Tapi untuk penerimaannya itu tetap nasional. Kurang lebih seperti itu nih Mas, bakal menjawab? Iya, menjawab Kak. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan terakhir ya, ini dari Karin. Silakan Karin. Mau bertanya Kak, maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Ya. Ini mau kembali ke organisasi. Kan saya dulu, ini kan masih kelas 11 ya. Saya dulu SMP pernah ikut kayak pramuka, MR gitu, tapi nggak sampai lulus. Jadi di tengah kelas 8 kalau nggak salah itu udah berhenti. Nah, itu apa bisa dibuat pengalaman untuk diceritakan gitu ya Kak? Oke. Terkait organisasi ya. Baik, Kak Widya. Oke, terima kasih banyak Karin untuk pertanyaannya. Kalau dari aku sih, menurutku nggak apa-apa, dicantumkan aja, karena sebenarnya untuk organisasi sendiri kan, seperti aku bilang tadi ya, sertifikatnya tuh tidak begitu ditanyakan seperti itu oleh pihak BU. Dan aku pun dulu ketika ditanya pengalaman organisasi, aku menyebutkan kok dari SMP seperti itu, karena sebenarnya waktu SMA pun aku nggak pernah ikut organisasi apa-apa, teman-teman. Dan asal kita bisa menceritakan ketika kita di organisasi itu peran kita sebagai apa saja yang kita lakukan, apa saja hal yang kita dapatkan dari organisasi tersebut, itu nggak masalah kok menurutku Karin. Karena biasanya interviewer tuh hanya ingin tahu gitu kira-kira kalian itu mendapatkan apa sih dari organisasi tersebut seperti itu. Apakah menjawab Karin? Iya Kak, mau tanya lagi ya, nggak apa-apa ya? Ya, satu pertanyaan lagi, gimana Karin? Ini kan saya masih kelas 11. Nah, itu sarannya kakak itu apakah saya fokus aja ke kayak materi, mempelajari apa-apa gitu buat persiapan PTN nanti, atau bagusnya ikut organisasi sebentar gitu? Oke, baik. Makasih banyak Karin untuk pertanyaannya. Kalau menurutku, prioritas pertama kamu sekarang ya sebagai anak SMA pasti adalah akademiknya dulu. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menentukan masa depan kamu, terutama terkait dengan perguruan tinggi negeri kamu, perguruan tinggi yang ingin kamu ikut, yang ingin kamu masuki seperti itu ya. Untuk yang organisasinya, kalau misalkan memang ada yang bisa kamu ikuti, itu bagus banget sih. Tapi asal jangan sampai mengganggu kegiatan akademik kamu. Kira-kira yang tahu kapabilitas kamu itu kan adalah Karin sendiri ya, seperti itu. Nah, yang penting Karin tuh bisa tahu nih kalau kalian ikut organisasi, kalian harus bisa manage waktunya supaya organisasi Karin ini nanti nggak mengganggu akademiknya Karin di sekolah. Seperti itu Karin, apakah menjawab? Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ini terakhir dari Kak Widya ya. Mungkin Kak Widya bisa sampaikan hal penting apa sih yang sebenarnya perlu disiapkan oleh para calon-calon penerima beasiswa ini dan mempersiapkan biar sesuai dengan kriteria dari BU menurut pandangan dari Kak Widya. Ya. Oke, baik. Makasih banyak ya Audrey. Kira-kira apa aja sih pesan dari aku? Nah, yang pertama tadi sih terkait dengan mindset ya. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman yang curhat ke aku atau
chat ke aku personal lewat direct message gitu. Mereka bilang kalau misalkan mereka tuh pengen daftar tapi mereka insecure. Nah, itu yang benar-benar harus diubah teman-teman. Yang pertama adalah persiapkan dulu mindset kalian gitu. Bahwa ketika kalian itu memang sudah memiliki mindset yang bagus, yang tadi sempat aku sebutkan, growth mindset itu, kalian pasti akan lebih fokus dan juga akan lebih besar gitu effortnya untuk melakukan tahapan seleksi dari beasiswa unggulan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca esai dari wardi-wardi yang lain ya teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran kira-kira akan membuat esainya seperti apa. Kemudian juga teman-teman perbanyak untuk menonton YouTube, itu banyak banget cara untuk menjawab basic questions-nya interview-interview beasiswa seperti itu, supaya nanti teman-teman itu ketika ditanya oleh interviewer tuh punya jawaban yang bagus dan jadi strong candidate seperti itu. Dan ketika kalian mungkin untuk teman-teman yang masih kelas 11, masih kelas 12, atau masih punya kesempatan untuk mendaftar di tahun depan, jangan lupa untuk persiapkan diri kalian. Mungkin yang pertama dari self development kalian sendiri, perbanyak ikut organisasi ataupun aktivitas-aktivitas yang positif teman-teman. Kenapa? Karena organisasi sendiri itu punya poin plus loh di mata penerima beasiswa seperti itu. Itu kesaksian sendiri ya dari interviewer aku waktu aku wawancara kemarin. Jadi semakin banyak pengalaman kita, atau mungkin dari pengalaman magang, pengalaman organisasi, itu akan menjadi nilai plus untuk diri kita di mata interviewernya seperti itu. Dan kalau bisa dijaga juga nilainya dari sekarang. Kenapa? Karena nilai itu juga menjadi salah satu komponen penilaian ya dari pihak beasiswa itu sendiri. Karena bagaimanapun beasiswa unggulan itu akan mencari wardi-wardi yang memang merupakan generasi unggul. Jadi gimana cara dari teman-teman ini masing-masing untuk mendefinisikan generasi unggulan itu seperti apa. Nah, jadilah generasi unggul yang teman-teman inginkan dan teman-teman pikirkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Widya untuk pemaparannya hari ini. Jadi teman-teman tadi udah dapat materi ya dan pengalaman dari Kak Widya, terutama bagaimana sih dalam tahap persiapan, lalu dalam tahap tesnya di esai, lalu dalam tahap wawancara. Nah, kayak seperti persiapan teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah bagaimana teman-teman bisa membangun mindset teman-teman sendiri seperti itu, agar ketika teman-teman mengalami suatu permasalahan, kendala, atau apapun itu dalam perjalanan memenuhi persyaratannya, teman-teman sudah bisa kuat seperti itu ya, udah bisa mengatasinya. Jadi jangan khawatir, kayak kecemasan, ketakutan, semua awardee yang pernah mengalami hal tersebut itu pernah gitu merasakan yang teman-teman rasakan sekarang. Tapi bedanya bagaimana cara kita masing-masing untuk mengatasi ketakutan kita itu sendiri. Lalu yang kedua di esai, teman-teman fokus di esainya karena itu juga adalah poin penting dari penilaian beasiswa unggulan ini. Cobalah untuk dilakukan dengan sejujur mungkin dan sebaik mungkin seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman mencontek dari yang lain atau apa, karena ini menjadi syarat penting ketika diwawancara. Diwawancara bisa aja pertanyaan ini ditanyakan. Jadi persiapkan sebaik mungkin, cari tahu cerita-cerita awardee yang lain, cari-cari informasi. Semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan, semakin besar juga peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Terima kasih buat Kak Widya yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ke teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa juga. Kami juga berharap dari Siswa Foundation bahwa teman-teman di sini bisa meraih impiannya tersebut untuk mendapatkan beasiswa. Dari yang mau daftar ataupun yang sekarang sedang mempersiapkannya buat adik-adik yang masih SMA seperti itu. Pokoknya jangan putus semangat, yakin aja bahwa kalian bisa. Karena seperti itu, beasiswa unggulan terbuka untuk siapapun, tidak melihat latar belakang lain sebagai apapun. Semua dilihat dari bagaimana sih kandidat tersebut menunjukkan ini loh diri saya layak untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Terakhir dari kami Siswa Foundation, terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan webinar hari ini. Sampai ketemu di kegiatan Siswa Foundation lainnya. Sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Widya dan teman-teman. Sore, Kak. Sore, Kak. Jangan lupa untuk ikut kelas esai nanti malam ya, jam 19.30. Ya.